Mendingan gak usah jadi artis. Malu-maluin dunia entertainment aja. Katanya wanita ini pernah menjadi aktor terbaik 6 tahun yang lalu. Dia gak pantas meraih piala aktor terbaik. Apalagi orang-orang pernah mencap dirinya sebagai dewi protagonis. Penjarakan saja Fiona Veroniga. Dia sudah melakukan perzinahan. Seharusnya di kota seperti ini dilarang untuk melakukan mesum tanpa ada ikatan. Perzinahan dalam KUHP diatur dalam pasal 411, yang berbunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Di perusahaan yang menaung Fiona sebagai aktor tengah dihebohkan akan semua orang yang demo perihal video porno yang hari ini berhasil membuat hati para fans yang sangat mencintai Fiona malah berbalik membencinya. Fiona pernah mengatakan dia datang ke kota ini karena ingin menikah dengan presidir dari perusahaan Ravindra Group, tapi sepertinya Fiona tidak pantas bersanding dengan Archana. Sekarang publik tidak akan pernah setuju jika Archana dan Fiona bersama. Archana harus memiliki pengganti Hanum yang terbaik, dan Fiona adalah bukan wanita terbaik untuk Archana. Sepulang Fiona dari Hotel Cendana, dia pergi ke perusahaan yang menaunginya yaitu Entertainment GOFA. Ternyata Fiona salah datang ke tempat ini karena yang ia dapatkan malah tamparan dari atasannya yang selama ini selalu memujanya. Saya mengeluarkan kamu dari Entertainment GOFA secara tak hormat, Fiona. Itulah teriakan dari atasannya, sampai akhirnya Fiona pergi dari tempat ini. Semua orang termasuk para staf dan terutama manajernya sendiri juga membencinya. Kedua tangan Fiona terkepal, pekerjaannya sudah hancur, semua yang ia miliki dengan perlahan menghilang. Apalagi pria satu-satunya yang ia cintai malah mencintai wanita lain. Fiona sudah capek-capek membunuh Hanum, tapi kenapa malah kembaran dari Hanum merebut miliknya? Archana itu tercipta untuknya, bukan untuk Hanum apalagi Hafsah. Sialan. Ini semua gara-gara wanita jalang itu. Teriaknya dengan marah. Dengan jaket hitam serta masker yang menutupi wajahnya, Fiona keluar dari perusahaan yang selama ini menaunginya. Ia tidak bisa protes karena pemimpinnya langsung yang memecatnya. Sialan. Tidak, saya seharusnya tidak menjadi seperti ini. Awas saja, saya memiliki Zames, dia mempunyai segalanya. Zames pasti akan dengan mudah menghapus semua video yang telah bajingan Farhan unggah. Awas saja, saya akan membuat semua orang yang terlibat terutama Hafsah hancur oleh tangan saya. Fiona dengan cepat mengendarai mobil merahnya, dia menerobos para fans yang ingin ia keluar dari dunia entertainment padahal dulu fansnya malah melarangnya untuk keluar. Dunia memang selalu berputar. Fiona yang selalu dipuja-puja sekarang malah sebaliknya. Sambil membawa mobil, Fiona menghubungi Zames namun sialnya saat ia sedang membutuhkan Zames, dia malah tidak mengangkat telepon darinya. Fiona masih mengingat perkataan Farhan jika Zames pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan tunangannya, dia akan kembali membawa tunangannya ke kota ini. Itu semua pasti bohong, selama ini ia tidak pernah melihat Zames membawa tunangannya untuk datang ke kota ini. Tin. Fiona menekan klakson mobil membuat gerbang terbuka seketika. Sekarang ia sudah berada di rumah Zames, dengan cepat ia keluar dari mobilnya dan berjalan masuk ke pintu utama. Tenang saja, rumah Zames adalah rumahnya walaupun mereka hanyalah partner ranjang saja. Fiona tertawa percaya diri, padahal Zames hanya menganggapnya hanyalah pemuas nafsunya saja. Memang Fiona memiliki sifat seperti ini. Jika orang yang dekat dengannya maka semua yang mereka miliki harus menjadi miliknya. Jika bukan karena tubuhnya yang seksi ini dan juga parasnya, semua pria tidak mungkin berlomba-lomba mendekatinya. "Baby, kamu di mana?" teriak Fiona memanggil Zames dengan panggilan kesayangannya. Seharusnya teriakan darinya membuat Zames beberapa detik langsung menyahutnya, tapi sekarang tidak. "Baby, apakah kamu tidak merindukanku?"
Fiona menaiki anak tangga satu persatu, bibirnya tersenyum lebar. Bertemu dengan James pasti pria itu akan mengatasi semua yang saat ini ia alami. James memang dapat ia andalkan dari kebanyakan pria yang ia jumpai. Fiona jadi mengingat pertemuan pertamanya dengan James. Waktu itu James mabuk dan ia yang mengetahui jika James adalah pengusaha sukses setelah Arcana, ia bermalam bersama pria itu. Tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali sampai akhirnya James terpikat dengan paras dan juga permainan di atas ranjang. James dulunya adalah pria yang setia, dia juga sudah mempunyai tunangan yang telah 7 tahun bersamanya namun sampai sekarang ini dia tidak ada niat untuk menikah. Sampai di pintu kamar James, Fiona tanpa ragu membuka pintu tersebut. "Baby, aku datang." Perkataan Fiona harus terhenti saat melihat adegan di depannya. James dan seorang wanita tengah saling menyalurkan hasrat mereka lewat ciuman. Ia tidak marah, karena memang James seperti itu. Dia tidak tahan akan satu wanita tapi sekarang ini di depannya adalah tunangan James. "Oh baby, ternyata ada pengganggu," ujar James seakan tersadar. Dia menutup kimono yang kini ia pakai dan mengikatnya, sedangkan wanita yang menjadi tunangannya itu merapihkan bajunya yang tersingkap. "Ada apa Fiona?" tanya James membalikkan badannya. Kedua tangan Fiona terkepal kuat, ia tidak menatap James tapi menatap tunangan dari James. Ia hanya pernah melihat wanita ini dari foto di meja kerja James dan wajahnya terlihat biasa saja. Tapi sekarang kenapa sangat berbeda? Tunangan James ini sangat cantik, dan tatapannya sangat polos. Dia sempurna melebihi dirinya. Jika seperti ini pasti James tidak mungkin melepaskan wanita ini dan itu bisa berefek padanya. "Aku memiliki masalah, bisa kita mengobrol sebentar?" James menatap tunangannya yang menatap Fiona tak suka. "Baby, aku akan mengobrol sebentar, kamu beristirahatlah hari ini." "Gak mau," seru wanita bernama Violeta. "Kenapa dia bisa seenaknya masuk ke kamarmu? Apakah kamu dengan dia saling dekat? Kalau iya, kita akhiri saja tunangan tanpa kepastian ini." James panik seketika, dia tidak mungkin mengakhiri tunangan yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Jika hubungan ini putus maka kerjasama dengan perusahaan ayah dari Violeta akan putus. Apalagi James tidak mungkin membiarkan Violeta bertunangan dengan pria lain. Violeta adalah wanita yang berumur 22 tahun, di umurnya yang baru 16 tahun dia sudah dijodohkan dengan James oleh ayahnya karena urusan bisnis. Violeta tidak peduli sebenarnya dengan pertunangan bisnis ini, dia menjalankan kehidupannya dengan biasa dan datang ke kota ini karena bosan ingin melihat tempat tunangannya tinggal dan satu alasan lain mengenai tunangannya ini. "Jangan bicara seperti itu baby, kita kan akan sepakat jika 1 bulan lagi kita akan menikah karena itulah aku membawamu ke rumahku." Jika Violeta pulang, maka dapat dipastikan ayah tunangannya ini akan marah padanya dan memutuskan pertunangan ini. "Kalau gitu usir wanita ini dari hadapanku sekarang." James segera membawa Fiona pergi dari kamarnya dengan kasar. "Baby, kamu tidak mungkin menuruti perkataan bitch kecil ini, kan?" tanya Fiona meringis karena cekalan James terlalu kuat. Sampai di pintu utama, James menghempaskan tubuh Fiona hingga dia jatuh ke lantai. "Bruh. James, apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu sudah gila? Kamu yang gila seenaknya masuk ke rumah orang lain, Fiona. Lihat ponselmu, saya sudah mengakhiri hubungan kita beberapa jam lalu. Dan mulai sekarang jika kita bertemu bersikaplah kita tidak saling mengenal, mengerti?" "Apa maksudmu baby? Kita tidak mungkin mengakhiri hubungan kita ini, kan? Sekarang aku butuh bantuan darimu. Saya tidak akan membantumu lagi karena saya jijik padamu Fiona. Bisa-bisanya kamu memiliki hubungan dengan bawahan saya sendiri, sangat menjijikan." "Kak, kamu sudah melihat videonya?" tanya Fiona tak percaya.
Ya, saya sampai menonton aksi gila kamu sampai habis karena kamu benar-benar menjijikan. Pantas saja orang-orang sekarang ini banyak membicarakan kamu, ternyata mereka juga jijik padamu Fiona. Saya mana bisa memiliki hubungan dengan wanita sepertimu yang sudah dicap sampah masyarakat oleh publik. Sekarang pergilah dan jangan menemui saya lagi. Bukannya menangis karena James adalah pria yang ia butuhkan terakhir kalinya, Fiona malah tertawa. Oh ya? Tanyanya sambil mengalungkan kedua tangannya di leher James. Kalau gitu aku tinggal mengunggah video kita berdua, aku ingin kamu juga mengalami apa yang aku alami saat ini. Kamu tidak lupakan terakhir kali kita bermain, kita merekamnya dan videonya ada padaku. Jika video kita sampai diunggah, bisnis dan tunangan jelekmu itu pasti akan pergi kan? Wajah James seketika pucat pasi, jika videonya sampai diunggah maka bisnisnya akan hancur apalagi jika ayah dari Violeta mengetahuinya maka dapat dipastikan dia akan menagih kembali uang yang selama ini dia berikan padanya. Ternyata kamu sangat licik bitch, desis James tertawa kecil dibalas senyuman miring oleh Fiona. Sekarang aku ingin kamu menghapus video saya dengan pria bajingan itu tanpa ada satu pun yang tersisa, James. Kalau itu saya tidak bisa karena orang yang mengunggah videonya adalah asisten kepercayaan Arcana. Saya bisa saja menghapus video yang sudah semua orang simpan, tapi video yang diunggah oleh Farhan tidak bisa karena dia mempunyai data keamanan yang sangat kuat. Sialan. Umpat Fiona. Jika seperti ini ia lebih baik tidak datang ke rumah James. Ekem. Katanya kamu mau mengusir wanita itu, tapi kenapa dia masih di sini dan mengobrol denganmu? Tanya Violeta tiba-tiba datang menatap benci Fiona. Ia sangat membenci Fiona entah kenapa padahal ini pertemuan pertama mereka. James segera mendorong tubuh Fiona lalu menutup pintu utamanya. Aku sudah mengusir dia, baby, ujar James. Violeta mengunyah permen karet di mulutnya lalu meniupnya dan seketika meletus. Aku masih memantaumu, James. Jika kamu terbukti selingkuh, akhiri hubungan kita. Aku bukan wanita polos yang gampang kamu bodohi. Selain bosan di Korea, alasan Violeta datang ke kota ini karena dia curiga James memiliki hubungan lain dengannya. Ia rela belajar bahasa Indonesia demi bisa datang ke sini dan sekarang ia fasih berbicara bahasa Indonesia. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, setelah salat zuhur, Hafsah mengajak kedua anaknya pergi bersama melakukan piknik. Tidak hanya mereka bertiga saja, ia juga mengajak Namira, Arthur, dan Farhan. Sebenarnya ia hanya mengajak Namira saja sedangkan kedua pria itu yang tiba-tiba ingin ikut piknik. Arcana. Suaminya itu dari siang hari tiba-tiba ada urusan di kantor dan sampai sekarang belum kembali. Acara piknik ini Hafsah buat di depan halaman rumah suaminya yang sangat luas. Kedua anaknya sendiri yang menginginkan acara piknik, mereka saat pulang sekolah mendengar jika teman-teman sekolah mereka melakukan piknik. Hafsah bisa saja mengajak kedua anaknya piknik keluar kota, tapi tubuhnya masih lemah jadi ia hanya bisa piknik di halaman depan rumah saja. Siapa yang bawa banyak makan ini? Lil suka, Lil suka. Apalagi ada snack kesukaan Lil. Tante yang bawa sayang. Piknik kan harus banyak bawa makanan. Di keranjang rotan ada banyak begitu makanan ringan dan juga tempat botol yang berisikan minuman yang Hafsah bawa. Mereka berenam duduk di karpet yang di atasnya ada pohon hingga cahaya matahari tidak terlalu menyinari tubuh mereka. Azril mengeluarkan semua makanan dari keranjang rotan. Tidak hanya makanan ringan saja, tetapi ada banyak buah-buahan di sana. Dia mengambil buah apel lalu menggigitnya. Paman Altul dan Falhan kalian berdua bawa apa ke piknik ini? Arthur dan Farhan saling memandang, mereka tiba-tiba datang ke sini dan ikut bergabung tanpa membawa apapun selain diri mereka sendiri. Hah, sudah Lil duga. Kalian ini para beban masyarakat aja yang suka nyusahin orang.
Kalau mau ikutan piknik bawa makanan dong. Jangan minta-minta, hu. Ril, jaga bahasamu sayang, mereka lebih tua darimu jadi bersikaplah yang sopan, tegur Hafsah membuat Hazril cemberut. Dia lebih memilih membuang muka tidak mau menatap Arthur dan juga Farhan. Hafsah, seharian ini lo di kamar, apa lo baik-baik aja? Kakak gue gak nyakitin lo, kan? Tanya Arthur membuat Hafsah yang sedang mengupas kulit apel terhenti. Ah itu. Untuk mengatakan pun Hafsah tidak bisa. Mana mungkin ia mengatakan tubuhnya sakit akibat tadi malam Arkana menyentuh. Hafsah, seharian ini di kamar memangnya ada masalah? Tanya Arkana tiba-tiba datang. Dia membuka dasi yang sejak tadi mencekik lehernya dan juga melepaskan satu kancing paling atas. Farhan seketika menunduk hormat melihat kedatangan tuannya ini. Maaf menyela, gue harus ke toilet, apakah gue bisa masuk ke dalam rumah lo, Haf? Gue gak tahan mau buang air kecil. Boleh, ayo biar aku yang antar Mir. Hafsah akan berdiri namun ditahan oleh Arkana. Farhan, bisa kamu antarkan Namira ke toilet? Bisa tuan. Segera Namira dan Farhan pergi. Namira merasa malu karena di saat seperti ini ia ingin buang air kecil, mana diantar oleh Farhan lagi. Setelah kepergian Farhan dan Namira, Hafsah yang duduk di tengah mereka menjadi canggung. Urusan kantor sudah Mas selesaikan? Tanya Hafsah menatap suaminya yang duduk di dekatnya. Sudah, tadi ada masalah keuangan namun Mas sudah mengatasi semuanya. Ternyata ada salah satu karyawan yang menggelapkan uang perusahaan dan karyawan itu sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Berapa juta kak? Tanya Arthur ikut penasaran. 480 juta. Astagfirullahalazim, kok bisa Mas? Syok Hafsah. Saya sudah curiga jika Dino mengharapkan dana perusahaan, untung saja Anton segera curiga dan bukti-buktinya sudah sangat jelas jika Dino memang mengambil uang perusahaan. Ini mendingan hanya 480 juta, dulu ada salah satu karyawan yang mengambil uang sebesar 1 miliar dari uang perusahaan. Orang-orang seperti itu malah membuat perusahaan Mas hampir bangkrut, untuk Mas segera mengatasinya. Ini ujian, jadi Mas harus sabar. Hafsah memberikan apel yang sudah ia kupas pada Hazril. Sedangkan apel milik Azril sudah digigit tanpa dikupas. Arkana merebahkan tubuhnya yang letih di paha istrinya membuat Arthur memalingkan wajahnya. Kenapa Arthur tak suka melihat kedekatan mereka? Sayang, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan tentang kejadian malam tadi bersama Fiona? Tunggu dulu. Aku harus membawa El dan Ril pergi. Mereka tidak boleh mendengar pembicaraan orang dewasa. El, Ril, bisa kalian ayunan di sana? Bisa Bunda. Setelah kepergian kedua anaknya, Hafsah menatap Arkana dan Arthur sebentar. Kejadian tadi malam. Fiona sempat mengatakan fakta di balik kematian Hanum, Mas. Fakta apa? Tanya Arthur, sementara Arkana hanya diam sambil mengelus perut rata Hafsah. Dalam hatinya ia juga tak sabar menunggu perkataan dari istri keduanya ini. Ternyata Hanum meninggal dunia bukan karena pendarahan hebat, tapi sebelum melahirkan dia sempat diracuni oleh Fiona hingga tubuhnya dengan perlahan lemas dan racun itu berhasil membuat Hanum meninggal dunia. Untung saja dokter dengan cepat mengoperasi caesar hingga kedua anaknya baik-baik saja. Jantung Arkana berdetak kencang, ini perasaan yang pernah ia rasakan sebelumnya saat aura pembunuh kembali hadir dalam raganya. Menerima kenyataan Hanum dibunuh oleh wanita yang selama ini terobsesi dengannya, Arkana ingin membunuh wanita itu sekarang juga dengan tangannya sendiri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.